Bab 1266, Penindasan. Daging dan darah yang agung itu seperti menghadapi anak binatang buas purba. Melihat gerakan tersebut, Aiden mengetukkan jarinya, menyebabkan lapisan riak di angkasa, memicu resonansi yang tidak dapat dijelaskan yang membuat anggota tubuh dan tulang Wu Minghui bergetar. Bahkan jiwanya terpengaruh olehnya, dan sebuah kekuatan menembus ke dalam. Pada akhirnya, dia merasa bahwa setiap kali dia menyerang, ada perasaan stagnasi yang sangat besar, dan kekuatannya banyak yang terurai, sehingga daya ledaknya menjadi kurang dari 60% dari aslinya. Penggunaan kekuatan yang luar biasa ini bahkan lebih mendalam darinya, dan sungguh menakjubkan hingga mencapai puncaknya. Engah. Pada gerakan ke-20, Aiden melakukan pukulan ke udara, dan dada Wu Minghui terkoyak karena luka, dan darah melonjak deras. Kekalahannya jelas, Wu Minghui bukanlah tandingannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, banyak orang yang kaget. Ini adalah Raja Surgawi Jiwa baru lahir tingkat menengah, dan dia sebenarnya dikalahkan oleh Aiden. Pada awalnya, para murid Paviliun Taichang hanya kagum pada raksasa Aiden, tetapi sekarang mereka kagum dengan kekuatannya. Sang Buddha dan Iblis menyaksikan seluruh pertempuran, dan mata mereka berbinar. Kualifikasinya sangat mencengangkan, jika tidak, dia tidak akan diterima sebagai murid oleh Qitian. Orang seperti ini sangat arogan. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Tidak ada yang mematuhi siapapun. Tapi penggunaan kekuatan yang luar biasa itu membuatnya menyerah sepenuhnya kepada paman murahan ini. Klik, Wu Minghui dikalahkan sepenuhnya oleh Aiden. Senjata yang dikendalikan oleh seni senjata surgawi menusuk tubuhnya dengan keras, membuat beberapa lubang berdarah, dan kemudian menghancurkan tulang pipa. Feng Yun dan Tian tidak memiliki kekuatan untuk melawan, seperti anjing gila, di Wu Minghui tanpa histeria. Nak, beraninya kamu? Aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Aku akan melapor kepada wakil master pavilion kuno dan memintanya untuk menggulingkanmu sebagai raksasa. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Aiden menginjak dadanya, menyebabkan tulang dada langsung melorot. Wu Minghui meringkuk dan gemetar hebat. Wajahnya menjadi sangat pucat dan dia berkeringat deras. Matanya saat dia melihat Aiden penuh amarah. Karena kamu sudah tua, aku hanya menghukummu sedikit, kalau tidak kamu pasti sudah mati sejak lama. Aiden berkata dengan dingin. Kemudian, dia tiba-tiba melihat ke beberapa murid Paviliun Taichang, membuat mereka gemetar ketakutan. Orang-orang inilah yang mengejek dan berperang melawan Buddha dan setan. Tidak perlu, itu hanya sekelompok jenderal yang kalah. Membiarkan mereka mati adalah keuntungan bagi mereka. Buddha dan Iblis bahkan mungkin tidak tahu bahwa dia sedang memikirkan Aiden. Hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan yang masih hidup tidak bisa dihindari. Aiden mencibir dan berkata, hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Paviliun Taichang tidak membutuhkan ngengat semacam ini. Beberapa murid Paviliun Taichang bersujud dan memohon belas kasihan, dengan hidung meler dan air mata. Aiden tetap bergeming. Dengan beberapa penunjuk dan beberapa poni, orang-orang ini gemetar, perut mereka berlumuran darah, dan mereka roboh ke tanah dengan wajah tak bernyawa. Dengan hancurnya dantian mereka sepenuhnya menjadi manusia fana. Kehilangan setelah kepemilikan jauh lebih dahsyat daripada ketiadaan yang asli. Kesenjangan ini lebih tidak nyaman daripada kematian. Haha, hehehe. Salah satu dari mereka, mengetahui bahwa dia tidak memiliki masa depan, menjadi sangat keras. Setelah tertawa terbahak-bahak beberapa saat, dia menatap Aiden dengan mata penuh kebencian. Oh, raksasa baru, apa rencanamu? Seberapa berbudi luhur dan mampukah kamu menjadi raksasa? Bagi orang luar, apakah dia juga bermimpi untuk mengendalikan Paviliun Taichang? 3 raksasa di depanmu, 1 menjadi gila dan 2 mati, dan terkontaminasi oleh kutukan istana Tao tingkat 10. Usia tuamu pasti akan menyedihkan. Pria ini memarahi orang-orang tidak peduli betapa tidak menyenangkannya itu. Pada akhirnya, dia kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila sama sekali. Sejak dia menjadi raksasa, dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan menghadapi momen ini. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Bahkan setelah melewati istana Tao tingkat 10, banyak orang di Paviliun Taichang tidak yakin. Terutama para murid sejati yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi raksasa. Yang mana di antara mereka yang bukan orang berbakat dan tidak tega orang lain membagikan kuenya. Tidak peduli seberapa intrik internal yang terjadi, mereka pasti akan keluar dengan suara bulat untuk memberantasnya sebagai orang luar. Apalagi sebagai orang luar, ia tidak memiliki landasan di Paviliun Taichang, sehingga secara alami ia menjadi kesemek yang bisa dicubit. Ini baru permulaan. Tiba-tiba, pria itu menabrak Aiden, membuka mulutnya dan menggigitnya, dan langsung dibunuh oleh Buddha dan Iblis, matanya sangat dingin. Aiden menatap Buddha dan Iblis dengan heran. Keponakan yang dijemputnya ini selalu merasa tidak yakin olehnya, namun sebenarnya dia tahu bagaimana membantunya menyelesaikan masalah, yang membuat Aiden cukup bersyukur. Jangan terlalu banyak berpikir, gonggongan anjing ini hanya mengganggu. Buddha dan Iblis berkata dengan dingin. Aiden pulang. Segera, masalah ini menyebar seperti badai ke seluruh Paviliun Taichang, menyebabkan kejutan. Semua orang membicarakan betapa agung dan mendominasi raksasa baru ini, dan beberapa orang merasa kagum. Raksasa baru, kepada siapa Anda mencoba untuk menegaskan otoritas Anda?
Namun, pejabat senior Paviliun Taichang memiliki sikap yang sangat aneh dan tidak mengambil tindakan apapun mengenai masalah ini. Sikap diam-diam ini membuat murid-murid sejati itu terlihat gembira setelah merenung dalam waktu yang lama. Begitu, itu saja, haha. Aiden itu, meskipun dia adalah seorang raksasa dan tampaknya akan menjadi pewaris masa depan Paviliun Taichang, sebenarnya hanyalah sebuah alternatif. Kami masih memiliki peluang untuk bersaing dengan para raksasa. Mata para murid sejati yang sangat memusuhi Aiden bersinar dan mereka menjadi sangat bersemangat. Mereka memahami pemikiran para tetua Paviliun dan Gu Qiankyu. Meskipun Aiden melewati istana Dao tingkat 10 dan terlihat normal, mereka mengira usia tua Aiden pasti tidak diketahui karena kesalahan masa lalu. Namun, karena aturan yang ditetapkan oleh Master Paviliun generasi pertama, mereka hanya dapat mempromosikan Aiden sebagai raksasa. Hal-hal yang tersembunyi, ada bayangan manipulasi rahasia mereka. Jika Paviliun Taichang ingin menyelidikinya, mereka pasti akan menemukan bukti, dan tidak ada satupun yang luput. Jika Paviliun Taichang ingin menghukum Aiden, itu dibenarkan. Tapi dia menyetujui masalah ini dan tidak mengatakan apa-apa. Ini jelas mengirimkan sinyal bahwa posisi raksasa di masa depan belum tentu menjadi milik Aiden, dan Anda semua juga memiliki peluang. Bin Yaner dan Xiao Yuseng, setelah mendengar tentang Aiden, keluar dari pengasingan satu demi satu untuk mengunjungi Aiden. Sialan, saudaraku, kamu sangat galak. Kamu menetapkan otoritasmu segera setelah kamu datang ke Paviliun Taichang. Seleramu seperti itu, kata Xiao Yu. Berbeda dengan Xiao Yuseng, Bin Yaner sangat mengkhawatirkan situasi Aiden. Dia cerdas dan cerdik, dan secara alami memahami arti dari sikap diam para pejabat senior Paviliun Taichang. Kamu selalu menjadi orang luar, kamu tidak memiliki akar di sini, kata Bin Yaner. Tidak masalah, aku tidak terlalu tertarik dengan raksasa ini. Jika mereka menginginkannya, datang saja dan ambil. Aiden berkata dengan acuh tak acuh. Dasar jalang, kamu berpura-pura menjadi yang terbaik, aku memberimu nilai penuh. Xiao Yuseng berkata, mundur untuk maju. Ketidakpeduliannya yang tidak terlihat menunjukkan ketidakpedulian dan penghinaan. Dia adalah raja dan teladan di antara generasi kita. Apakah saya mengenal Anda? Aiden mengangkat kelopak matanya. Tapi, melihat ke kejauhan, mata Aiden menjadi dalam. Dia hanya akan tinggal di Paviliun Taichang selama beberapa hari. Selama beberapa hari ini, dia ingin bertemu dengan murid sejati. Bab 1267, kamu pikir kamu ini siapa? Penerus sejati Paviliun Taichang adalah penguasa surgawi jiwa baru lahir yang berusia sekitar 300 tahun. Mereka memiliki bakat luar biasa, tetapi mereka tidak ada dalam daftar naga. Setelah Aiden menjadi bayi biksu palsu, dia harus segera bertemu dengan para jenius tingkat ini dan melihat betapa kuatnya mereka. Saya hanya berharap Anda tidak mengecewakan saya dalam beberapa tahun terakhir. Aiden berpikir dalam hatinya, setelah saya menerobos Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, Anda semua akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Sebelumnya, ini adalah satu-satunya kualifikasi Anda. Adapun menerobos ke Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, Aiden berada di alam penindasan yang gila, jika tidak, dia pasti sudah lama menerobos ke Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Hal pertama yang dia lakukan adalah untuk jiwa yang baru lahir surgawi, dan hal kedua adalah mempersiapkan kesengsaraan surgawi. Entah betapa dahsyatnya malapetaka kedua yang akan terjadi. Begitu bencana itu terjadi, besar kemungkinan dia akan terjerumus ke dalam malapetaka tersebut. Aiden memandang Xiao Yuseng dan berkata pelan, di mana hadiah yang kamu sebutkan? Xiao Yuseng memikirkannya sekarang dan menepuk kepalanya dengan ekspresi malu di wajahnya. Faktanya, dia sedang sibuk berlatih saat ini dan hampir lupa. Pelatihan 2 tahun di Paviliun Taichang adalah sebuah kesempatan. Sebagai imbalan atas berita ini, itu pasti bernilai uang. Inilah yang saya pelajari di dalam klan Xiao. Xiao Yuseng mungkin satu-satunya di dunia kultivasi yang merasa nyaman mengkhianati informasi internal keluarga. Menurut Xiao Yuseng, berita ini ditanggapi dengan sangat serius oleh klan Xiao, dan ini melibatkan apakah saudara laki-laki Xiao Yufei, Xiao Yuhuang, orang kuat di peringkat naga, dapat menerobos menjadi makhluk abadi sejati di masa depan. Aiden benar-benar tertarik, mampu memutuskan apakah seorang biksu dapat menerobos menjadi makhluk abadi sejati di masa depan dianggap ada di mata Aiden. Namun, ketika Xiao Yuseng menceritakan berita itu, Aiden sangat terkejut. Jurang Changlan. Benar sekali, itu adalah Changlan Abyss, ruang terlarang di alam semesta yang pernah ada di wilayah bintang Changlan. Ini terlibat dalam paruh kedua Dao Jue, dan tidak diketahui seperti apa ruang terlarang di alam semesta ketika Naschen Sol telah dihancurkan. Ini lebih dari sekadar menentukan apakah seorang beku dapat menerobos menjadi makhluk abadi sejati di masa depan. Mampu menghancurkan area terlarang di alam semesta melibatkan tingkat kaisar abadi. Adapun dewa abadi, tidak peduli seberapa mengesankan dan kuatnya, misalnya, Aiden di kehidupan sebelumnya, meskipun dia mengalahkan kaisar abadi, dia hanyalah kaisar abadi yang tua dan menurun, tidak lagi berada pada kekuatan tempur puncaknya. Ada beberapa makhluk yang menentang surga di antara makhluk abadi yang memenuhi syarat untuk memasuki pusat area terlarang di alam semesta, dan bahkan bertarung melawan karakter terlarang di area terlarang, tapi saya belum pernah mendengar ada makhluk abadi yang mampu menghancurkan area terlarang di alam semesta.
Apa yang diberikan Xiao Yuseng kepada Aiden adalah peta kuno. Koordinat yang terekam terletak di tepi wilayah bintang Changlan. Wilayah itu terpencil dan terpencil serta tidak memiliki sumber daya untuk budidaya ke wilayah bintang Changlan dan tetap acuh tak acuh. Dikatakan bahwa tempat ini adalah pintu masuk ke reruntuhan kuno, tetapi tersembunyi jauh di dalam kehampaan. Selain itu, ada zaman kuno, ada formasi kuno yang tidak diketahui, dan ada orang yang menutupi aura dan rahasia, menjadikannya lebih sulit ditemukan. Tetapi justru karena rahasia surgawi di reruntuhan ini kacau, sama sekali berbeda dari aturan alam semesta besar, dan sistemnya sendiri yang diperhatikan oleh klan Xiao. Tetapi sangat sulit untuk masuk. Bahkan jika Anda masuk, kultivasi Anda akan sangat tertekan. Ini sangat tidak bersahabat dengan para dewa surgawi jiwa yang baru lahir dan para biksu yang kuat. Benar, baiklah. Daerah terlarang di alam semesta semuanya disebabkan oleh terornya sendiri, yang dapat membingungkan langit dan merupakan tempat yang tidak dapat dihitung. Aturan internal berbeda dengan aturan alam semesta pada umumnya. Beberapa beku yang memasukinya bahkan mungkin menjadi manusia. Hanya mereka yang berada pada tingkat keabadian sejati yang dapat mengendalikan hukum dan menolak aturan wilayah terlarang di alam semesta, dan dapat mempertahankan sebagian dari kekuatan tempur mereka. Reruntuhan kuno ini akan dibuka dalam 2 tahun. Pada saat itu, Aiden sudah menjadi penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Ning Feng, salah satu legenda sejati pertama dari Pavilion Taichang, dewa surgawi jiwa baru lahir yang kuat. Puncak Wukue tempatnya berada adalah salah satu kawasan dengan aura langit dan bumi terkaya di Pavilion Taichang, dan juga salah satu tempat pelatihan yang paling membuat iri. Baru hari ini, Wang Quanzong datang berkunjung, dan Ning Feng tentu saja tidak berani mengabaikan dan menghiburnya dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, Wang Quanzong adalah eksistensi ke-11 dalam daftar naga, nomor 2 setelah 10 monster menakutkan itu, dan meskipun dia juga penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, dia tidak sebaik Wang Quanzong. Haha, kakak Ning, kamu baik-baik saja. Wang Quanzong mengenakan jubah hitam, tampan dan tampan, menunjukkan semangat kepahlawanannya, yang membuat para pelayan yang menghiburnya sering memandangnya dan tersenyum manis. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan saudara Wang Quan. Ning Feng bertanya dengan sadar dan berkata sambil tersenyum. Wang Quanzong datang, tentu saja, ke Istana Dao tingkat ke-10. Setiap orang kuat di daftar naga dan daftar harimau memenuhi syarat untuk menantang Istana Dao tingkat ke-10 sebanyak 3 kali. Dalam 2 kali pertama, hasil terbaik Wang Quanzong adalah mencapai level ke-8, yang sesuai dengan reputasinya. Saudara Ning, mengapa kamu perlu mengajukan pertanyaan dengan sengaja? Wang Quanzong tersenyum. Tentu saja, mereka berdua bertukar cangkir dan menikmati menyanyi dan menari. Wang Quanzong memeluk pinggang ramping seorang pelayan, menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dan menyatukan tubuh mereka sering. Ning Feng melampiaskan semua kesulitannya dan secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Aiden telah menjadi raksasa. Wang Quan sangat terkejut, wajahnya membeku, dan dia tenggelam sepenuhnya. Bersikaplah baik, pergilah sebentar, dan aku akan mengunjungimu dengan baik nanti. Wang Quan mengangkat dagunya dengan berat kepada pelayan itu. Pembantu itu mengundurkan diri dengan bijaksana. Apakah kamu yakin ini benar? Wang Quanzong membenarkan lagi. Apakah ini masih salah? Ning Feng berbicara dengan marah, sangat tidak puas. Dia hanyalah orang luar, bertindak begitu arogan. Jangan berpikir bahwa setelah menjadi raksasa, Pavilion Taichang akan menjadi miliknya. Dia menderita amnesia selektif dan lupa bahwa mereka diam-diam memanipulasi perpustakaan. Raksasa ini, aku ingin mengunjunginya. Wang Quanzong meminum anggur di cangkir dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semua ini berkat Aiden. Dia dimanfaatkan oleh Qitian untuk membangun otoritasnya, dan menderita luka jiwa yang parah. Meskipun dia menggunakan yayasan keluarga kerajaan, dia belum sembuh total. Setelah itu, Aiden bahkan berkata dengan berani bahwa jika dia menyelamatkan nyawanya, dia akan dibunuh dalam 2 tahun. Setiap kali saya memikirkannya, Wang Quanzong merasa terhina. Mengapa bajingan dan kutu busuk ini berani berbicara begitu berani? Ada ketukan di pintu, dan tamu tadi undang datang, tetapi tekanan tidak bermoral dari dewa surgawi jiwa yang baru lahir menunjukkan bahwa pengunjung itu tidak jahat. Benar saja, serangan balik dari murid-murid sejati itu dimulai. Namun yang mengejutkan Aiden adalah Wang Quanzong juga datang. Aiden membuka pintu dan menyambut mereka berdua. Fomen berdiri di satu sisi. Meski tubuhnya gemetar di bawah tekanan kedua pria itu, dia tetap menatap mereka dengan dingin, selalu siap mengambil tindakan. Buddha dan Iblis, kan? Jelas sekali, Wang Quanzong mengenal Buddha dan Iblis, dan dia sangat kecewa dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Buddha dan Iblis yang terkenal dan nakal akan benar-benar tunduk kepada orang lain. Dia adalah pamanku. Sang Buddha dan Iblis berkata dengan dingin. Paman Tuan? Wang Quan kembali bingung. Omong-omong tentang tuanku, kamu tidak mengenalnya, tetapi kamu seharusnya sangat terkesan, jauh di lubuk hatimu. Setan Buddha melanjutkan. Tiba-tiba, Wang Quanzong mengerti dan wajahnya membeku. Kenapa dia tidak terkesan? Pria itu, dengan aura mengerikannya, hanyalah mimpi buruknya, meninggalkannya dengan ketakutan yang tak terhapuskan dan hampir menghancurkan hati taunya. Bab 1268, Ning Feng.
Sebelum aku pergi, tuanku berkata bahwa jika aku melihatmu, aku akan memberitahumu sesuatu. Jika klan kerajaan Kuan berani membiarkan generasi yang lebih tua ikut campur dalam dendam antara kamu dan pamanku, klan kerajaan Kuan akan menyiapkan peti mati untuk kamu. Bersiaplah. Kata-kata ringan Buddha dan iblis membuat Wang Quanzong hampir kabur. Apa maksudmu dengan menyiapkan peti mati untukku? Apa pendapatnya tentang keluarga kerajaan, dan apa pendapatnya tentang saya? Seekor kucing atau anjing yang bisa dibunuh kapan saja. Nada mengancam ini tidak dapat digambarkan sebagai pukulan yang menusuk hati, menyebabkan pembuluh darah di dahi Wang Quanzong menonjol. Tapi segera, Wang Quanzong kembali tenang, dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu sesuatu untuk tuanmu. Sejak lahirnya klan Royal Kuan, ada banyak orang seperti dia yang memprovokasi klan Royal Kuan, tapi klan kerajaan Kuan masih makmur, dan abunya beterbangan di alam semesta. Aiden tersenyum dingin. Kekuatan raja tidak perlu dikhawatirkan. Seseorang dengan hati Tao yang tidak stabil yang terkena kitian akan menggunakan klan raja untuk mengucapkan kata-kata kasar, daripada mengandalkan dirinya sendiri. Mengapa kamu datang ke tempatku? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Jika kamu memiliki pertanyaan, katakan dengan cepat. Aiden berkata dengan tidak sabar. Ning Feng, yang ditinggal sendirian, tampak kesal. Ning Feng, murid sejati Pavilion Taichang, datang mengunjungi Juzi. Hari ini saya melihat gaya Juzi. Persis seperti yang dijelaskan, dia mendominasi dan mendominasi. Ning Feng dengan sinis berkata, saya hanya tidak tahu, apakah kekuatan raksasa itu layak untuk Anda laporkan. Kamu pikir kamu siapa? Aiden mengangkat alis pedangnya dan berteriak, dan saya adalah seorang raksasa, setara dengan 6 tetua pavilion besar. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara kepada saya dengan nada seperti ini? Apakah ini sikapmu terhadap raksasa? Saya pasti bisa menghukum Anda sesuai dengan aturan Pavilion Taichang. Ini adalah Pavilion Taichang. Menghadapi orang luar seperti Wang Quanzong, dia mungkin tidak dapat menekannya, tetapi menghadapi murid sejati Pavilion Taichang, ada ribuan cara untuk menekannya. Dengan sikapnya barusan, bagaimana dia harus dihukum karena berbicara seperti ini kepada raksasa? Aiden bertanya. Menurut aturan, tergantung pada keseriusan kasusnya, itu bisa berkisar dari tamparan di wajah, hingga konsekuensi parah dari penghapusan kultivasi seseorang. Jawab Buddha dan Iblis. Paru-paru Ning Feng hampir meledak. Dia benar-benar menggunakan bulu ayam sebagai anak panah. Sialan raksasa ini, orang luar berani menggunakan statusnya sebagai raksasa untuk berpura-pura menjadi kuat. Haha, apa menurutku kamu benar-benar raksasa? Ning Feng sangat marah dan mencibir. Selanjutnya, haruskah saya berlutut dan memohon belas kasihan, dan memohon kepada raksasa itu untuk menunjukkan belas kasihan di luar hukum? Ada lelucon dan kemarahan dalam kata-kata ini. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan kejam seperti itu. Senyuman yang menyenangkan muncul di bibir Aiden. Energi sejati melonjak, kekuatan magis bersirkulasi, kekuatan guntur dan kilat muncul, dan kekuatan penghancur meledak dengan berani. Dengan hukum guntur, kekuatan guntur dan kilat tidak hanya ditingkatkan begitu saja ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kekuatan hukum yang ada di mana-mana melenyapkan segalanya dan menekan segalanya. Ledakan. Pukulan itu datang tiba-tiba. Ketika Ning Feng bereaksi, dia merasakan ruang itu menderu, dan guntur dan kilat besar menghampirinya. Wajahnya tiba-tiba berubah tubuhnya. Dalam sekejap, Ning Feng terbang, tulang dan tendonnya patah, dan dia menyemburkan seteguk darah. Ini adalah kekuatan Aiden. Setelah memadatkan ramuan palsu, dia tidak tahu seberapa kuat dia menjadi. Bahkan Yuan Ying Tianjun tingkat menengah pun bisa bertarung. Anda? Ning Feng sangat marah, matanya merah. Dia tidak menyangka Aiden akan melakukannya begitu dia mengatakannya, tanpa keraguan. Apalagi tamparan tadi ditujukan ke wajahnya sehingga menyebabkan kulitnya pecah. Wajah sangat penting bagi orang seperti dia. Lancang. Ning Feng tidak tenang dan berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seseorang? Aiden melangkah maju, dikelilingi oleh guntur dan kilat, seperti dewa guntur yang turun, dan berteriak, cari pertarungan. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan gerakan magis yang ganas, mendominasi, dan tak terhentikan. Tekanan mengerikan dengan cepat menutupi tempat itu. Ning Feng meraung, wow, napasnya meledak, dan tekanan tingkat Raja Surgawi jiwa yang baru lahir sangat besar, bertabrakan dengan Aiden. Tiba-tiba, terjadi semburan guntur dan kilat serta angin topan melanda tempat itu. Air di pavilion danau tersapu ke langit dan dengan cepat membeku kembali. Itu adalah kekuatan bulan Aiden, yang menyebar dengan cepat. Wang Quanzong menonton pertunjukan dan menyeruput teh dengan penuh minat. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari Aiden yang telah melewati Istana Dao tingkat 10. Setelah merasakan jejak aura Naschen Soul Heavenly Lord di tubuh Aiden, meski aura ini tidak sebaik miliknya, hal itu membuat ekspresinya berubah drastis. Hanya dalam waktu singkat, Aiden telah mencapai titik ini. Kualifikasi semacam ini bahkan lebih baik daripada para jenius dari 10 klan kuno. Ketika dia memikirkan tentang penunjukan 2 tahun itu, dia merasa sangat takut. Seperti binatang buas, mengejarnya. Ledakan, sosok Aiden dan Ning Feng terbang tinggi ke langit, seperti dua dewa iblis yang bertarung, dan ruang itu terkoyak.
Jika bukan karena formasi besar yang menjaganya, tempat ini akan berubah menjadi bubuk. Setelah beberapa saat, mereka berdua mendarat di atap halaman rumah dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ning Feng memiliki niat membunuh, sementara Aiden mendominasi. Seni pedang Sangking. Ning Feng berteriak dengan marah, dan bayangan pedang muncul di tubuhnya, mengeluarkan aura murni. Saat teknik pedang digunakan, seluruh ruang beriak, dan cahaya pedang sangat terang, menutupi Aiden. Nyaring, ledakan, Aiden menggunakan teknik senjata surgawi untuk mengubah segala sesuatu di dekatnya menjadi senjatanya sendiri. Tetesan air di danau keluar satu persatu, berubah menjadi pedang perih dan menebas dengan keras. Bagaimana bisa? Ning Feng tampak ngeri. Tubuhnya di luar kendalinya, dan dia akan menggunakan teknik pedang untuk menyerang dirinya sendiri, dan perasaan ini menjadi semakin tidak terkendali, membuat rambutnya berdiri tegak. Dia secara alami pernah mendengar tentang seni senjata surgawi, tetapi dia meremehkan kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu menjadi senjata. Engah, Ning Feng ditusuk di dada oleh pedang dan jatuh. Luka seperti ini berakibat fatal bagi ramuan emas biasa, tapi tidak berbahaya bagi Yuan Ying Tianjun yang bisa membentuk kembali daging dan darah. Meskipun demikian, Ning Feng juga terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Itu tidak adil. Ning Feng marah dan batuk beberapa suap darah, menggunakan teknik aneh seperti itu tidak bisa dianggap sebagai pahlawan. Apakah kamu di sini untuk melucu? Aiden mengejek. Jika makhluk abadi sejati, orang kuat, dan bahkan kaisar abadi semuanya adalah pahlawan, saya khawatir mereka semua akan mati dalam perjalanan menuju pertumbuhan. Dunia kultivasi pada mulanya mengikuti hukum berdarah besi, baik Anda mati atau saya hidup. Jelas, Ning Feng juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia dipenuhi rasa malu dan marah, dan wajahnya menjadi semakin suram. Seni senjata surgawi digunakan lagi. Segala sesuatu di sini berada di bawah kendali Aiden dan berubah menjadi senjata, semuanya menyerang Ning Feng. Ning Feng melawan dengan gigih dan menggunakan semua kekuatan magisnya, tapi dia bukan tandingan seni senjata surgawi. Dalam kesedihan dan kemarahan, dia dipukul dengan beberapa pedang berturut-turut, dan auranya menjadi semakin lemah. Dia kaget, jika ini terus berlanjut, dia akan mati di sini. Aku bukan tandingannya, kamu hanya ramuan emas. Bagaimana mungkin? Pikirannya dipenuhi rasa tidak percaya. Bab 1269. Apa yang Juzi katakan adalah, aku tidak boleh bertabrakan dengan Juzi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Ning Feng tidak mau mengatakan apapun. Para Buddha dan setan di samping sudah tercengang. Pamannya ini benar-benar menakutkan. Dia bukan seorang Yuan Ying, tapi lebih baik dari seorang Yuan Ying. Dia sangat menekan Ning Feng sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Ekspresi Wang Quanzong berubah beberapa kali, dia menjadi semakin tidak stabil, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kamu akan memiliki kekuatan semacam ini cepat atau lambat. Aiden menepuk bahu Buddha dan iblis untuk menghiburnya. Itu wajar. Buddha dan setan berbicara sebagaimana mestinya. Aiden memandang Wang Quanzong dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Wang Quan, yang terjadi selanjutnya adalah urusan internal Pavilion Taichang. Tidak baik bagimu untuk tinggal di sini sebagai orang luar. Wang Quanzong menatap Aiden dengan senyum di wajahnya dan berkata, Ning Feng adalah teman baik saya. Ngomong-ngomong, nenek ketiga saya juga menikah dengan Tan Li Ge dari Taichang Pavilion. Dia juga setengah dari Taichang Pavilion. Kenapa aku orang luar? Aiden tidak mengharapkan hubungan seperti itu, jadi dia berkata, apa yang kamu inginkan? Saya hanya berpikir para raksasa itu terlalu keras. Hukum Pavilion Taichang. Saya pikir ketika master generasi pertama Pavilion Taichang mendirikan Pavilion Taichang, dia tidak ingin generasi raksasa masa depan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Wang Quan tersenyum menyembunyikan pedangnya, aku punya dendam. Aku ingin melawan raksasa itu dalam 3 gerakan. Dalam 3 langkah, saya menang. Anda harus meminta maaf kepada saudara Ning dan menamparkan diri sendiri 3 kali. Jika kamu kalah, Aiden berkata dengan dingin. Aku kalah, tampar aku 3 kali. Wang Quan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya tidak akan membawamu ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi kita hanya sebaik esensi sejati, bukan tubuh fisik. Dia telah menyaksikan betapa menakutkannya tubuh Aiden, tapi dia jelas tidak berani. Sedangkan untuk Bi Zenyuan, bahkan jika dia menekan alam, Zenyuan masih berada di tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru, dan menghancurkan Aiden tidak masalah. Sekalipun ada ancaman dari Qitian, dia tidak dapat menggunakan kekuatan keluarganya untuk membunuh Aiden, tetapi dia harus menemukan cara untuk menghadapi Aiden. Dia hanya ingin Aiden merasakan kegagalan Tao dan meninggalkan bayangan di hati Tao. Yang terbaik adalah membiarkan Aiden kehilangan kendali dan mengamuk, sehingga dia punya alasan untuk membunuh Aiden. Jadi bagaimana jika dia raksasa? Ia yakin dengan dukungan keluarga kerajaan, Pavilion Taichang tidak akan berani menyentuhnya. Oke. Aiden mengangguk, dengan tatapan mendalam di matanya, dan berkata, jika saya menang, yang saya butuhkan hanyalah Anda untuk berlarian di sekitar Taichang Pavilion 100 kali telanjang. Paman Guru, Sang Buddha dan Iblis berhenti berbicara, kekhawatiran mereka terlihat jelas dalam ekspresi mereka. Bagaimanapun, Wang Quanzong adalah yang ke-11 dalam daftar naga,
kedua setelah 10 monster itu. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga Yuan Ying Tianjun tidak akan bisa dihentikan di tahap selanjutnya. Aiden dan dia menderita kerugian besar dalam pertarungan tersebut. Jangan khawatir, aku pasti menang. Aiden berkata dengan percaya diri. Melihat ekspresi Aiden, Wang Quanzong sangat tidak puas. Dia mendengus dingin. Aura Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir turun dengan cepat hingga mencapai puncak. Ini adalah kekuatan dari orang-orang kuat di daftar naga. Bukan tidak masuk akal jika mereka yang ada di daftar ini mungkin adalah orang-orang abadi di wilayah bintang Changlan di masa depan. Apakah ini nomor 11 di daftar naga? Pikiran Buddha dan Iblis sedikit bergetar. Bahkan tanpa aura Tuhan yang baru lahir, Tuhan Surgawi, ia masih sebanding dengan Tuhan yang baru lahir, Tuhan Surgawi. Langkah pertama, Aiden memadatkan kekuatan magisnya, dan potongan hukum di tubuhnya muncul. Guntur dan kilat mengembun di telapak tangannya, melepaskan aura yang menakutkan. Wang Quan menyempurnakan pecahan pil naga, tentu saja, pecahan hukum juga muncul, membentuk lapisan hukum. Pada saat yang sama, dia menggenggam kekosongan dengan telapak tangannya, dan matahari terbenam yang berdarah muncul. Sue Yangju. Aiden dan Wang Quanzong bertukar tangan dan tiba-tiba merasakan penindasan. Dibandingkan dengan Ning Feng, dia jelas tidak berada pada level yang sama. Matahari terbenam menghantam guntur dan kilat keras, menyebabkan riak energi meledak. Tubuh Aiden bergetar hebat untuk menenangkan energi dan darahnya, dan dia dengan cepat menggunakan gerakan kedua. Dengan seni senjata surgawi sebagai metode utama dan 3 pedang ki tertinggi sebagai pelengkap, pedang ki melesat secara vertikal dan horizontal, merobek segalanya. Itu hanyalah teknik senjata surgawi. Wang Quanzong tersenyum menghina, tetapi hatinya bergetar, dan dia menghalangi persepsinya sendiri. Ini juga merupakan cara untuk melawan seni senjata surgawi. Melindungi persepsi diri sendiri tidak akan terpengaruh oleh seni senjata surgawi, tetapi sama saja dengan menjebak diri sendiri dalam kepompong. Namun, jiwa Yun Tianjin sejati yang baru lahir yang menebus ini, meledak dengan keras, hampir meringkap ke samudera yang luas, dan mengalir keluar. Kekuatan magis keluarga kerajaan dikenal karena kekuatan serangan mereka, yang paling terkenal adalah 9 serangan dari pengembara emas. Dengan twist, Wang Quanzong berubah menjadi rok emas, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan cakarnya meraih Aiden keras, seperti cakar rok emas, menunjukkan aura tajamnya. Dengan keras, sebagian dari potongan hukum di tubuh Aiden meledak. Aiden menggunakan mata Taiyin untuk mengatasinya, dan jari Taiyin juga menembakkan cahaya jari. Bang, setelah pukulan ini, Wang Quanzong melihat lubang jari di bahunya dengan ekspresi ngeri. Tanpa diduga, jari Aiden menembus tulang belikatnya. Hal ini tidak boleh terjadi sama sekali, kecuali memungkinkan. Hati Wang Quanzong bergetar ketika memikirkan kemungkinan ini. Ini adalah kekuatan energi sejati Aiden, yang tidak kurang dari Tuan Surgawi Jiwa yang baru lahir. Apakah itu tubuh fisik atau esensi sejati? Dia tidak lebih rendah daripada Tuhan yang baru lahir. Tuhan, apakah ini monster? Tepat ketika Wang Quan terkejut, tabrakan ketiga dimulai. Aiden memadatkan semua jenis kekuatan magis, termasuk segel tangan besar kibawaan, guntur ilahi abadi, dan jari Taiyin menjadi telapak tangan raksasa, dan menghantamnya. Ning Feng merasakan ancaman kematian, dan ekspresinya berubah drastis. Jika dia baru saja bertarung melawan Aiden dan menghadapi pukulan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Serang 9 langit. Wang Quanzong benar-benar berubah menjadi ROC emas, meringkas serangan terkuat, ROC emas datang dari langit dan menekannya dengan ganas. Ledakan, akibat dari pukulan ini mengejutkan seluruh pavilion Taichang, menyebabkan ekspresi semua pejabat senior berubah, para murid sejati memandang kediaman Aiden dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mengayunkan, angka-angka dengan aura yang kuat bergegas. Buddha dan Iblis menatap tajam kedua sosok setelah pertempuran, tinju mereka mengepal dan tertanam di dalam daging mereka tanpa menyadarinya. Ning Feng juga sangat gugup. Ini ada hubungannya dengan wajahnya. Aiden menang, dan dia bahkan tidak bisa memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Akhirnya, setelah pertempuran benar-benar menghilang, Wang Quan terhuyung dan hampir jatuh ke tanah, separuh tubuhnya lumpuh total. Bagian yang terluka oleh kekuatan Taiyin sulit disembuhkan. Setelah 3 langkah, Aiden menang. Sang Buddha dan Iblis menghela nafas lega, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Sesuai aturan, tampar dirimu sendiri sampai aku puas. Aiden memandang Ning Feng dengan dingin, dan yang terakhir menatap Wang Quan, seolah dia membalas dendam karena membunuh ayahnya. Tamparan di wajahnya, mata Ning Feng sangat ganas, tercetak sosok Aiden di matanya, dengan niat membunuh. Apakah kamu tidak makan? Mata Aiden menajam dan dia berkata dengan dingin. Plak, tiba-tiba, terdengar tamparan yang begitu keras hingga air di danau beriak, dan separuh wajah Ning Feng menjadi bengkak. Ini disebut tamparan di wajah. Aiden tersenyum dingin. Bab 1270, runtuh. Plak-plak. Aiden menamparnya tanpa henti lebih dari 10 kali, dan serangkaian suara membuat Ning Feng benar-benar pingsan. Dan semua murid sejati yang datang juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Seorang murid sejati yang bermartabat ditampar wajahnya, sangat terhina.
Orang ini mengandalkan statusnya sebagai murid sejati dan berulang kali menentang raksasa itu. Saya hanya menanganinya sesuai aturan, jadi jangan membuat keributan. Aiden berbalik dan memandang kelompok murid sejati ini dengan sebuah petunjuk. Saya juga berharap para murid sejati akan menganggap ini sebagai peringatan dan tidak pernah mengandalkan bantuan dan menjadi sombong. Masing-masing murid sejati memiliki wajah yang gelap seperti dasar pot, sangat marah, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk menekan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami arti tersembunyi dari kata-kata Aiden? Ini jelas merupakan upaya untuk menakut-nakuti monyet dan memberi mereka peringatan. Ah, aku ingin kamu mati. Ning Feng, yang telah ditampar sepanjang waktu, benar-benar dimutilasi dan diubah hingga tidak dapat dikenali lagi. Ibunya tidak dapat mengenalinya, tetapi dia tidak dapat menahan penghinaan dan pingsan. Ikat dia dan kamu tidak bisa pergi sampai 3 hari kemudian. Perintah Aiden. Sang Buddha dan Iblis mengikat Ning Feng, dan kemudian melanjutkan memahami kekuatan magis Buddha yang telah diajarkan Aiden kepadanya belum lama ini seperti orang normal. Sayang sekali. Para tetua paviliun Taichang juga tiba. Ketika mereka melihat Ning Feng diikat, setelah memastikan identitasnya, wajah mereka berubah menjadi sangat hijau. Para tetua juga ada di sini, aku akan melaporkan situasinya kepadamu terlebih dahulu. Aiden tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi itu membuat banyak orang bergidik. Anak laki-laki tampan di luar ini adalah karakter yang sangat kejam. Setelah para tetua mengetahui keseluruhan cerita, mereka merasa menyesal. Mereka masih mengetahui apa yang terjadi pada Taichang selama periode ini. Aiden ingin membangun otoritasnya, jika tidak, raksasa ini akan benar-benar menjadi hiasan, yang juga diharapkan. Saya hanya tidak menyangka akan membangun otoritas saya dengan cara ini. Omong kosong. Seorang tetua memarahi, bagaimanapun juga, seorang murid sejati adalah wajah dari paviliun Taichang. Bagaimana kita bisa memperlakukan dia seperti ini? Haha, menurutku dia bertindak sembarangan karena statusnya sebagai raksasa. Kami, paviliun Taichang, tidak membutuhkan raksasa seperti itu. Ada cibiran. Orang ini berani melakukan ini sekarang. Siapa yang tahu apakah dia akan melihat wakil master paviliun kuno di masa depan dan merasa sombong? Orang yang mengatakan ini tidak bisa dikatakan sebagai seorang pembunuh. Aiden berbalik untuk melihat seorang pemuda berwajah tajam di antara para murid sejati, yang mencibir. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Aiden bertanya. Murid sejati, Ouyang Li. Kata Ouyang Li Dao. Plak tamparan di wajah yang tiba-tiba membuat separuh wajah Ouyang Li membengkak, membuatnya marah dan bingung. Anda? Matanya merah. Ada begitu banyak tetua di tempat kejadian. Tidak ada orang normal yang berani bersikap sombong. Saya tidak menyangka Aiden begitu tidak bermoral. Dia membantahku. Aku raksasa. Menurut aturannya, itu bukan kejahatan. Aiden mengangkat tangannya dan berkata. Para penatua mengerutkan kening, dan mereka semua sangat tidak puas dengan perilaku tidak bermoral Aiden. Kenapa aku harus membuatmu khawatir tentang masalah ini? Jika tidak terjadi apa-apa, kalian semua harus pergi. Aiden berbicara lagi. Bagus. Seorang tetua bernama Li Chang'an keluar dan mencibir. Saya tidak ingat bahwa kekuatan raksasa bisa begitu besar. Oh. Aiden menyipitkan matanya dan menatapnya. Masalah ini harus diserahkan kepada ketua pengadilan untuk diadili. Selain kualifikasi, menjadi raksasa juga membutuhkan paralelisme. Masih harus dibicarakan apakah Anda cocok menjadi raksasa ini. Ada sesuatu dalam kata-kata Li Chang'an. Bagaimana mungkin Aiden tidak mengenal pejabat senior paviliun Taichang selama periode ini? Master Pavilion sedang mengasingkan diri, dan paviliun Taichang dipimpin oleh wakil Master Pavilion. Ada 6 sesepuh pavilion di bawah wakil Master Pavilion. Meskipun mereka tidak sekuat wakil Master Pavilion, mereka memiliki hak untuk menolak beberapa di antaranya keputusan wakil ketua pavilion. Di antara 6 tetua agung, Tuan Li adalah yang terbesar. Li Chang'an ini adalah cicit dari Tuan Li Ge, dan dalam arti tertentu mewakili keinginan Tuan Li Ge. Tetua ini sangat menolak dia menjadi raksasa. Sekarang kamu sudah mengatakannya, bagaimana kalau kamu mengambil alih sebagai raksasa ini? Aiden bertanya sambil tersenyum. Li Chang'an segera kehilangan kesabaran. Sekilas, Aiden melihat Wang Quanzong bersiap untuk pergi. Aiden berkata dengan tenang, Saudara Wang Quan, kamu adalah pria yang sangat mulia dan melupakan banyak hal. Apakah ada taruhan di antara kita? Wajah Wang Quanzong tiba-tiba menjadi gelap. Minta dia telanjang di depan umum, berlari 100 putaran di sekitar paviliun Taichang, dan berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Berlari 100 putaran sama sekali tidak sulit bagi biksu seperti dia, tapi ini sangat memalukan. Biarlah wajah keluarga kerajaan, di mana dia harus meletakkan wajahnya. Kecuali taruhan ini, semuanya baik-baik saja. Wang Quanzong dengan berani menolak. Aiden telah lama berharap bahwa Wang Quanzong akan mematahkan kontrak, dan berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya, lalu saja bunuh diri di mana Anda berada. 2 pilihan, mati atau lepas landas. Saya yakin Tuan Muda dari keluarga kerajaan yang agung akan memahami bahwa hidup hanya terjadi sekali. Wang Quanzong berkata dengan marah, jangan terlalu sering menindas orang lain. Kilatan dingin melintas di mata Aiden, dan dia berkata, ini hanya taruhan.
Semua tetua sudah dewasa dan canggih. Melalui percakapan mereka berdua, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang terjadi? Omong kosong. Li Chang'an berbicara lagi, bagaimana kita bisa menganggap serius taruhan kekanak-kanakan ini? Tentu saja, itu karena Wang Quanzong adalah anggota klan Wang Quan, sehingga hal itu telah merusak reputasi keluarga kerajaan, dan dia juga memiliki hubungan dekat dengan klan kerajaan. Aiden mencibir, permainan anak-anak, jika ini permainan anak-anak, pertaruhkan saja nyawamu, itu hanya omong kosong. Menyesatkan. Li Chang'an menyadari bahwa dia tidak dapat membantah, jadi dia menahan diri dan mengatakan ini. Saudara Wang Quan, saya menyarankan Anda untuk memenuhi taruhan Anda, atau bunuh diri. Aiden berkata dengan ringan. HMPH, nak, jika kamu tidak menghargai hidupmu dan menyinggung keluarga kerajaanku, kamu mulai bosan hidup. Pada saat ini, teriakan marah terdengar. Kali ini ketika dia datang ke pavilion Taichang, Wang Quanzong ditemani oleh seorang guru setengah langkah, yang secara resmi adalah Wang Quanxiu. Pria tua. Aiden tidak takut dan mencibir, saya khawatir Anda telah melupakan kakak laki-laki saya. Saya dapat menggunakan jimat komunikasi untuk memanggilnya ke sini. Ini secara alami dibuat-buat saat itu juga. Tapi Wang Quanxiu dan Wang Quanzong harus mempercayainya, terutama yang terakhir. Tubuhnya bergetar hebat dan matanya menunjukkan ketakutan. Tidak butuh waktu lama bagi seorang biksu yang kuat untuk sampai ke sini menggunakan semacam metode teleportasi luar angkasa. Oke, aku akan melepasnya. Wang Quan berkata dengan kasar, kata demi kata. Tidak. Ekspresi Wang Quanxiu berubah drastis. Tapi sudah terlambat, Wang Quanzong sudah melepas semua pakaiannya. Banyak murid perempuan pavilion Taichang memandangi tubuh telanjang itu, berteriak, menutupi wajah mereka dengan rasa malu, dan tidak berani menatap Wang Quanzong. Ah! Wang Quan meraung marah dan berlari mengelilingi pavilion Taichang dengan telanjang. Ledakan, tiba-tiba, aura yang menakutkan muncul, seperti binatang kosmik yang datang untuk melahap langit berbintang. Orang-orang yang hadir, apakah mereka murid sejati, dewa surgawi jiwa yang baru lahir, atau kekuatan setengah langkah, semuanya ketakutan. Bersambung.